Guru Pendidikan Kewarganegaraan dari SMA Negeri 1 Gayagung, Provinsi Sumatera Selatan. Saya merupakan mahasiswa PPG kategori 1 tahun 2022 LPTK Universitas Sriwijaya Palembang. Siap untuk belajar? Siap. Kalau sudah siap, seperti biasa, gunakan indranya dengan baik dan gunakan indranya dengan maksimal. Gunakan hatinya juga dengan maksimal. Ya, siap? Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Semangat. Masih semangat ya? Asik. Walaupun kita belajarnya di sore hari, saya berharap tetap semangat dalam diri kalian bisa tumbuh dan berkembang ya. Oke, yang di situ belum semangat deh, ya. Saya akan menguapkan suatu jalan nafas namanya. Prosedurnya seperti ini. Kemudian pejamkan matanya perlahan-lahan. Pejamkan matanya perlahan-lahan. Posisi tangannya seperti saya. Tangannya di atas paha kiri dan kanannya. Oke, sudah. Sekarang pejamkan matanya. Semuanya pejamkan matanya. Ya. Oke, rasakan energi positif yang menyala dari kaki kalian. Kemudian menjalar ke seluruh tubuh kalian, masuk ke organ-organ kalian, kemudian masuk ke seluruh rongga-rongga dada kalian. Tarik napas yang dalam, dalam hitungan 1, 2, dan 3. Tarik napas yang dalam, ya. 1, 2, 3. Tarik napas perlahan-lahan. Ya. Kemudian keluarkan napasnya perlahan-lahan. 1, 2, 3. Ya. Rasakan energi positif yang ada di dalam diri kalian. Rasakan energi positif tersebut masuk ke rongga-rongga badan kalian dan tubuh kalian. Kemudian tarik kembali napasnya perlahan-lahan. 1, 2, 3. Hembuskan napasnya perlahan-lahan. 1, 2, 3. Buang semua permasalahan yang ada dalam diri kalian. Buang semua unek-unek yang ada dalam diri kalian. Fokus untuk belajar hari ini. Kembali tarik napas. 1, 2, 3. Kemudian hembuskan napasnya perlahan-lahan. 1, 2, 3. Yang buka matanya perlahan-lahan. Relaksasi. Rasakan hari ini saya harus semangat belajar. Siap ya? Siap. Bisa dipindahnya? Silakan bisa. Kita berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Seperti biasa, ini adalah merupakan salah satu dimensi profil pelajar Pancasila. Apa itu kira-kira? Beriman, oke, bertakwa dan berakhlak mulia. Ya, ini merupakan salah satu dimensi dari profil pelajar Pancasila nomor berapa? 1. Ya, ternyata anak-anak harapan, anak-anak yang keren dan luar biasa. Oke. Terima kasih. Hari ini kita akan belajar kembali. Selamat datang di belajar bersama saya Bapak Adi Saputra dalam mata pelajaran pendidikan Pancasila di fase E. Kemudian hari ini kita akan belajar materinya tentang peluang dan tantangan penerapan Pancasila di masa pandemi. Kemarin kita belajar tentang penerapan peluang dan tantangan Pancasila di masa pandemi. Hari ini kita belajar tentang pasca pandemi. Ada yang masih ingat nggak kira-kira? Kemarin kita belajar tentang apa saja? Tantangan. Tantangannya. Tantangan apa?
peluang dan tantangan dari penerapan Pancasila di masa pandemi. Ada yang tahu nggak kira-kira peluang di sila pertama? Ya, Bapak satu paling Bang. Bapak satu tangannya silakan. Iya, berikannya keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan yang Maha Esa. Good, ya, itu peluangnya. Ada yang lain nggak kira-kira? Sila kedua, 3 dan 4. Tantangan ada Iya, oke, Anya ada posisi tantangan ya. Silakan, Anya bacakan. tantangan adalah hal atau objek yang mengundang tekad untuk meningkatkan kemampuan Ya. mengatasi masalah. Oke, good ya. Ternyata Anya hari ini bisa memflashback kembali materi yang sudah saya ajarkan kemarin. Ya, hari ini kita akan belajar kembali. Materinya adalah peluang dan tantangan penerapan Pancasila di masa pasca pandemi. Ada tujuan pembelajarannya yang pertama. Ya, peserta didik dapat menganalisa bentuk peluang penerapan Pancasila pasca pandemi dalam kehidupan sehari-hari secara yang kedua, peserta didik dapat menganalisa bentuk penerapan Pancasila di masa pandemi dalam kehidupan sehari-hari secara tepat. Itu yang kemudian apa sih profil pelajar Pancasila yang dimunculkan di kemudian dimensi yang kedua, yang ketiga, mandiri, yang keempat, yang kelima, ini merupakan topik pelajar Pancasila yang akan saya munculkan di materi hari ini. Ya, kita belajar tentang bagaimana peluang dan tantangan. Kita flashback kembali apa sih Pancasila merupakan penjelmaan dari nilai-nilai dan nilai yang dibuatkan kemana? Dalam sila-sila Pancasila. Kemudian yang merupakan tolak ukur dalam dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kemudian bagaimana sih Pancasila dalam masa pandemi? Ya, bagaimana? Masa pandemi, bagaimana pengimplementasiannya? Nilai-nilai Pancasila Terjadi penurunannya sangat penurunan nilai-nilai Pancasila sebelum masa pandemi. Ya, ternyata di masa pandemi nilai-nilai Pancasila itu sangat naik. Contohnya tadi ya, ada value dalamnya atau nilai-nilainya seperti nilai-nilai keimanan di sila yang pertama. Kemudian sila kedua tentang kemanusiaan, adanya saling berbagi antara yang miskin sama yang kaya. Ada sebuah video, simak baik-baik video ini. Model pembelajaran yang saya gunakan adalah model pembelajaran problem based learning. Kalian silakan mencari bagaimana sih peluang dan tantangan penerapan Pancasila di pasca pandemi. Boleh cari di internet atau juga melalui HP-nya. Kemudian kalau sudah dibaca, silakan buat satu pertanyaan dan satu jawaban. Kemudian setelah itu masukkan di sini di kotak, ya. Masukkan di kotak ini, pilih ini ada jawaban, ada pertanyaannya. Gulung pertanyaannya secara kecil-kecil. Nanti setelah dibuat pertanyaan, nanti Bapak dimasukkan di kotak pertanyaan sama yang jawabannya seperti ini. Kemudian pertanyaannya buat nama dan kan cari materinya di internet, buka HP-nya, ya. Kemudian cari bagaimana peluang dan penerapan tantangan Pancasila di pasca pandemi. 10 menit cukup? Cukup, silakan. Baca-baca materinya di internet, kemudian nanti analisalah bagaimana peluang dan penerapan tantangan Pancasila di pasca pandemi.
Ya, jangan lupa buat satu pertanyaan setelah dianalisa dan buat satu jawaban. Nanti setelah itu masukkan di kotak yang sudah saya buat. Ya, kita akan berdiskusi setelah ini. HP atau buka ini paketnya boleh. Kalau sudah dibaca-baca, silakan buat pertanyaannya sama jawabannya. Jangan lupa setiap jawaban dan pertanyaan dibuat namanya masing-masing. Setelah dibuat pertanyaan, kemudian buat namanya, digulung kertasnya, nanti dimasukkan di kotak yang ada nama pertanyaan, masukkan di pertanyaan, kemudian yang ada jawaban masukkan di kotak jawabannya. Ya, jangan lupa buat namanya untuk yang pertanyaan sama ya untuk jawabannya mana jawaban. Oke, silakan yang lain kalau sudah masukkan di kotak pertanyaan sama kotak jawabannya. Ini jawaban. Ini jawaban ya. Kecil-kecil biar bisa ini. Oke, jawaban di sini silakan. Ini pertanyaan, ini jawaban. Ini jawaban. Nanti ambil satu pertanyaan dan ambil satu jawaban setiap orang. Silakan. Ambil satu. Semuanya sudah dapat jawaban sama pertanyaannya? Silakan. Iya. Ya. Sekarang kita mulai dari Gilang dulu. Bacakan pertanyaan siapa? Saya soal dari Chelsea Olivia. Yang dapat jawaban ya. Jawaban pertanyaan. Jawabannya. Jelaskan mengapa pada tahun 1998 sampai 1999 penerapan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup dianggap kurang sesuai. Yang dapat jawaban Chelsea, silakan dijawab. Karena penerapan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup kurang sesuai karena adanya beberapa tantangan, yaitu penyelenggara pemilihan umum. Dinda Anissa mana? Ya, Dinda, silakan dibacakan. Bagaimana upah beragama masyarakat pasca pandemi? Yang punya jawaban Dinda Anissa, silakan dibacakan. Adit. Kehidupan beragama bagaimana masyarakat terlihat membaik, masjid terlihat ramai karena tidak diperbolehkan pemerintah beribadah di masjid. Sudah? Sekarang Runi, bacakan pertanyaan dari siapa? Saya dapat pertanyaan dari Muhammad Akbar Al-Fatih. Oh, Pertanyaannya, ya, silakan. bagaimana cara pemerintah menangani rakyat yang terpuruk ketika masa pandemi sebelumnya dan apa sebaiknya kebijakan pemerintah? Yang punya jawaban Akbar, silakan. Jawaban dengan memberikan bantuan sosial secara adil pada masyarakat miskin dan berusaha tidak membedakan golongan tinggi dan rendah dalam tolong-menolong pasca pandemi ini. Oke, dari beberapa pertanyaan sama jawaban tersebut, ada yang bisa menyimpulkan apa sih peluang dan tantangan penerapan Pancasila di pasca pandemi? Berubahnya protokol kesehatan dan kebijaksanaan dari pemerintah. Iya, itu artinya ada peluang dan tantangan yang bisa terjadi ketika pasca pandemi ya. Oke, ya terima kasih untuk kebersamaannya hari ini. Semoga apa yang kita lakukan hari ini bisa bermanfaat bagi kalian dan bisa menambah pengetahuan kalian. Motivasi belajar kalian minggu depan, silakan belajar kembali materi tentang ya fungsi dan kedudukan Pancasila. Ini pembelajaran hari ini ucapan hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.